Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayna Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته وأهل البيت وأمهاته إلى يوم القيامة أجمعين. قال الله تعالى فيه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Al-ayah sadaqallahul azim. Hari ini insyaallah saya akan menjelaskan perihal tentang perencanaan pembelajaran ilmu pendidikan sosial. Secara etimologis saya akan membahasnya satu kata per satu kata. Perencanaan adalah sesuatu hal yang kita persiapkan untuk atau demi mencapai tujuan yang kita sudah pikirkan atau sudah imajinasikan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu perilaku, suatu tingkah laku yang menghasilkan output yang positif sehingga orang ini menjadi berkembang secara intelektual dan integritasnya. Nah, lalu ilmu pendidikan sosial itu secara etimologis adalah ilmu yang mengajarkan tentang cara bersosialisasi yang baik dalam siklus yang lebih general atau siklus yang lebih private seperti di rumah. Kalau yang lebih general itu seperti di masyarakat, di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan perkuliahan dan lain sebagainya. Kalau secara definisi, secara utuh dari kalimat ini, perencanaan pembelajaran ilmu pendidikan sosial adalah suatu perancangan yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok tertentu untuk meraih suatu ilmu atau perkembangan ilmu agar dapat bersosialisasi atau dapat berinteraksi di dalam habitat lingkungan yang general atau yang private, seperti agar atau outputnya adalah untuk dapat berkontribusi secara proaktif di negara atau untuk negara atau untuk nusa, bangsa, negara, dan khususnya untuk agama tercinta. Nah, apa saja kriteria, apa saja poin-poin penting untuk dapat melakukan perencanaan pembelajaran IPS ini? Yang pertama, secara garis besarnya itu adalah kita harus punya tujuan. Memanajemen tujuan agar kita sesuai dengan lajurnya. Apa lajurnya? Kalau secara hukum syar'inya itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kalau secara ketatanan negaraan yaitu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi kita harus bisa memanajemen tujuan. Yang keduanya adalah
ilmu atau pengetahuan. Kita harus adanya wawasan pengetahuan untuk merencanakan suatu pembelajaran ilmu pendidikan sosial agar mudah dimengerti oleh mayoriti audiens yang mendengarkan kita. Yang ketiganya yaitu adalah metodologi. Metodologi dalam pembelajaran ilmu pendidikan sosial sangat penting agar apa? Agar interaksi sosial kita dapat berjalan secara harmonis, dinamis, dan terarah. Jadi tidak menggunakan metodologi yang outputnya bisa membuat audiens menjadi kurang paham akan tujuan kita. Kembali lagi ke poin yang pertama. Dan yang keempat adalah kita memerlukan yang namanya integritas. Dalam perencanaan pembelajaran sosial kita perlu sekali integritas atau yang disebut dengan ciri khas dari diri kita dalam menyampaikannya. Nah, antara 4 poin ini, yang pertama tujuan, yang kedua ilmu, yang ketiga metodologi dan integritas, itu saling keterkaitan. Karena tanpa salah satunya maka perancangan pembelajaran ilmu pendidikan sosial tidak akan berjalan dengan harmonis dan akan statis. Artinya tidak bisa mengikuti masalah-masalah kontemporer yang ada. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.